Rich people millennials, pertanyaan yang paling penting dilakukan adalah setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah, mau kerja apa? Mau jadi profesional atau mau jadi pengusaha? Kalau mau jadi pengusaha bingung mau bisnis apa, perlu modal besar, nggak tahu caranya, bidangnya lagi, belum lagi ketabok sama COVID-19 misalnya. Nah, hari ini di Motivarich kita akan cerita-cerita sedikit tentang bagaimana seorang millennials, seorang yang mungkin baru lulus SMA bisa berbisnis dengan modal kecil-kecilan yang pada akhirnya menjadi besar. Langsung saja kita lihat di Motivarich episode kali ini, Ray Dekal. Balik lagi dengan Bro Ray Dekal di sini. Halo bro semuanya, balik lagi ke Ray Dekal. Selamat datang di channel Ray Dekal. Sekarang di sebelah gue ada Ninja 2018 dengan full wrap chrome warna hijau. Alright, rich people, sudah hadir bersama saya di Astronaci, Bro Reynaldo yang dikenal dengan Ray Dekal. Thank you very much sudah datang. Pak Gema, sama-sama. Luar biasa, ini pengguna motor, mobil, pasti tentunya kenal sama yang namanya Ray Dekal ini. Seorang pengusaha sukses berbicara tentang stiker. Waduh. Saya seneng banget karena hari ini kita akhirnya bisa ngobrolin tentang millennials yang mau bisnis. Benar-benar. Boleh diceritain nanti ya. Dulu waktu awal mula bermain tentang stiker itu dimulai dari mana, modalnya berapa, dan kita akan lebih bicara tentang bisnisnya. Kalau sukses story-nya udah tahu semua orang, ini orang sukses gitu. Tapi kita akan ngobrolin how we can grow the business untuk millennials yang kira-kira umurnya mungkin sekarang 24 tahun ya. 24. Luar biasa, 24 tahun. Udah berkeluarga? Belum. Pacar udah ada? Ada. Ragu-ragu. Aduh. Bahaya pertanyaan. Bahaya pertanyaannya, dia nggak expect ditanya begitu. Oke, tapi 24 tahun dengan bisnis yang seperti ini tuh luar biasa. Dulu waktu awal mula berbisnis stiker, itu kenapa? Dan bedanya stiker ini sama, sekarang gue waktu zaman SMP itu mainan stiker juga, stiker yang timbul gitu kan. Itu sama nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dari ditanya kenapa bisnis stiker di awal, karena dulu pas 2 SMA itu sempat pernah ranking 5 ya. Ranking 5 besar di kelas, itu pun bukan karena pinter sebenarnya. Karena memang saya orangnya loyal bayarin teman-teman. Jadi kalau ulangan PR nyontek gitu kan. Habis itu ranking 5 saya pingin pas ranking 5 itu saya juga bertepatan dengan 17 tahun. Jadi saya minta pengen beli Ninja deh. Karena pengen beli mobil juga nggak boleh kan. Iya. Pas beli motor udah dapet, saya bingung nggak puas. Aduh, pengen modif nih, pengen ikut klub. Akhirnya pengen beli knalpot, cuma harga 8 juta ya waktu itu yang original. Tapi saya nggak mampu kan, akhirnya ya udah deh saya beli stiker dulu, yang penting keren. Habis beli stiker, uang saya habis. Karena waktu itu harganya 1.200.000. Stikernya, waktu itu uang jajan saya 15.000 per hari. Saya bilang nggak mungkin sih. Kalau beli knalpot 8 juta fix, nabung berapa tahun gitu ibaratnya. Akhirnya udah kita beli stiker aja, lama-lama pas uang stikernya kita pakai dan habis, saya nyadar kayaknya saya harus jualan aja deh. Nah setelah di situ saya mikir gak ada lagi yang saya pengen jual dan saya tahu kecuali stiker itu yang baru saya beli. Akhirnya pas saya masang stikernya, saya sekalian belajar aja di situ. Masak-masakin. Itu tahun berapa? Itu pas 2 SMA deh. Tahun? Kira-kira? Tahun mungkin kalau sekarang 2020. 2014-2015 kayaknya. 2014-an ya? 2014-an, 2015-an di situ saya biasanya kalau pulang sekolah sering mampir ke tempat itu sih. Dan tempat saya masang, saya bantuin aja. Karena salah satu trading advisor Astronaci itu Honda Brio-nya dikerjain di tempat lu katanya. Justru gua tuh ngerti nama Ray Dekal tuh dari dia gitu. Ini coba lihat Ray Dekal nih pengusaha muda dari stiker sampai beli Porsche katanya. Mobil lu Porsche kan? Iya, waktu itu pakai Porsche. Luar biasa. Bisnis stiker dan gue lihat lu sempat beli alat sekarang ya, alat baru. Iya, kita baru beli mesin sih untuk cabang baru di Ray Dekal Greenfield. Udah berapa cabang? Kita udah 3 sekarang. 3 cabang. Mesin harga berapa sekarang? Mesin sekarang kemarin ngambil tuh 400-an lah sama itu pajak. Itu mesin khusus stiker? Mesin khusus, biasanya untuk semuanya. Cuman kita gini, kalau mesin dipakai untuk bahan selain stiker, nanti headnya akan kasar. Kalau kasar nanti cetakannya nggak halus. Gitu, walaupun kita udah nggak mamerin soal kedetailing, karena orang kalau udah tahu Ray Dekal pasti tahu hasilnya pasti detail, karena kita satu mesin satu bahan. Satu mesin? Bahan halus aja, nggak mau bahan untuk brosur, untuk pamflet, kita nggak. Kalau stiker tuh halus ya larinya ya? Halus dia.
Dan dia kan atasnya vinyl stiker gitu. lu tuh kayak karet ya? Dia kayak karet, bener. Beda loh, untuk stiker pesawat gue taruh di ekor belakang ya sebagai logo itu nggak sebagus ini. Makanya next aku minta tolong Redekal yang bikinin pesawatnya Astronaci ekornya. Siap, nanti kita kasih bahan sama speknya deh. Itu ditarik bisa lentur gitu. Dia nge-stretch sebenarnya. Dia nge-stretch, kalau dipanasin, habis itu ntar dia bisa balik lagi sih ke posisi semula sebenarnya. Jadi nggak gampang terkelupas Dia ya? nggak gampang terkelupas. Ide dari mana untuk mempelajari teknologi itu dulu gimana? Sebenarnya dari dulu udah banyak sih. Cuman untuk yang berani modal dan expand untuk ke arah sana sih jarang. Modal berapa dulu bro? Dulu tuh 80 juta. Awal mula? Itu Awal beli alat? mula. Nggak beli, iya beli alat, second, sama nyewa ruko juga. Habis itu juga dulu minjem sih. Dulu kalau tahu ada namanya Kaskus, di situ ada forum namanya Entrepreneur Corner. Oke. Ya kita ngemis-ngemis aja di sana bikin bisnis plan. Karena waktu itu kan semester 1 kuliah, saya kuliah di Presiden University, jurusannya entrepreneur, diajarin cara buat bisnis plan. Wah ini penting banget nih. Ini penting nih, makanya kalau ada orang ngomong kuliah tuh nggak penting, salah. Salah. Kuliah tuh penting kalau langsung dipraktekin. Yang salah tuh udah kuliah lama, pelajarannya lupa nggak kepake ya. Salah jurusan pula ya kan? Salah jurusan pula, itu udah hancur lah. Sayang lah. Jadi gua setuju kuliah penting, gua aja masih kuliah terus kan. Kuliah tuh penting loh, penting. Benar, Temennya pelajaran, cuman mungkin nggak semuanya penting. Cuman at least udah tahu yang penting ya dipakai. Membangun sistematika berpikir. Bangun sistematika ya. berpikir, Jadi kalian jangan semuanya. sampai setelah lulus SMA malah jadi balap liar, malah jadi tukang demo ya. Iya. Kuliah yang Makan benar. duit orang. Makan duit orang. Itu nggak boleh banget sih, parah. Jadi fake guru. Oke, jadi sekarang kalau seandainya kita kuliah entrepreneur, lu udah belajar entrepreneur. Apa intisari daripada entrepreneur tadi yang akhirnya bisa menjadikan Redekal saat ini? Sampai sekarang sih kalau yang gua pelajari sampai sekarang ya, biar bisa sustain sampai sekarang itu pertama jangan serakah. Sama jujur sih. Jujur ya. Udah itu aja sebenarnya, hanya dua itu aja. Akhirnya sebenarnya. dipercaya orang. Akhirnya dipercaya orang. Dan berapa banyak lu dapat klien karena rekomendasi? Gak kehitung sih. Banyak ya? Banyak karena tiap bulan aja kita ratusan. Ratusan. Kita nggak tahu Wow. tuh dari mulut, dari website atau dari mana. Jadi lu target marketnya motor nih sekarang? Kita motor, baru expand ke mobil. Makanya kita kan yang dari cabang JGC kita pindah ke Jakarta Selatan. Oke. Karena banyak permintaan di sana, ya udahlah kita ambil ke sana deh. Wow, itu dimulai dari 80 juta, lu sewa tempat, juta. terus kemudian alat, Tepatnya 150 juta. Karena 70 jutanya kita dapat ngemis-ngemis di Kaskus itu. fundraising tadi. dari Kaskus itu. Fundraising, Terus ya. itu mereka jadi pemegang Dulu namanya saham lu angel dong. investor. Angel investor. Jadi kita minjem setahun, balikin setahun 20% aja. Oh bunga? Iya, 20%. karena di pas kuliah diajarin, ada nih angel investor nih. Boleh nggak itu sama pemerintah angel investor kayak gitu? Kalau kecil, menurut saya waktu itu sih menurut saya boleh. Karena Tapi kan kalau ada bunga tetap rentenir gelap loh. bener juga sih. Iya dong. Cuma saat itu jujur aku belum mikir sampai ke sana. Jadi oh ya udah ini angel investor sesuai dengan kuliah, itu tak ambil. Tapi setahun 20% bisa balik? balik Gede langsung. dong cuannya. 6 bulan. Iya. Setahun, kalau setahun Ya. 20% itu gila loh. Karena gini, kalau gua di financial market ya, orang kalau mau cari pendanaan, Iya. itu harus melalui bank. Kita lupakan bank. Karena kita bergerak di investment banking, berarti either dia go public, IPO, atau ke Yes. private equity. Yes. Private equity itu 18% setahun, itu aja orang udah muntah darah gitu Yes. kan. Dan sekarang ada yang namanya fintech crowdfunding. Jadi bisa melakukan crowdfunding peer-to-peer, tidak harus melalui bursa efek misalnya. Benar. Zaman lu kan belum ada tuh. Belum, personal aja. 20% kok bisa lu ambil waktu itu, lu nggak takut rugi apa? Jujur kayak gini, dulu itu saya berantem sama ayah. Gara-gara saya tuh kuliah malas. Oke. Tapi saya malah jualan. Sedangkan hasil kuliah saya tuh akuntansinya E-nya 4. Saya udah pernah posting sih di IG tentang saya bacot-bacotan, marah sama bapak saya sih terutama. Dia bilang kayak gini waktu saya pengen beli mesin. Kamu aja akuntingnya 4 pelajaran jadi akunting 1, 2, 3, 4 saya semua. Kamu aja ngurus uang sendiri tolol, goblok, gimana kamu megang uang sendiri? Abis kamu usaha sendiri, usaha itu gak gampang. Kamu harus ngurusin orang, gaji orang, belum orang itu punya keluarga, berarti 4 orang, hidupnya tergantung sama kamu. Iya, iya. Kalau kamu salah, kamu bisa berdosa loh mas. Gitu loh, dia bilang sama saya, kayak udahlah lupakanlah itu, kamu kuliah aja, kamu tuh nggak bakal bisa. Nah ini limiting belief nih, ditanamkan Iya, kalau lu jadi nggak di bakal situ bisa. kita Ya? cuma punya 2. Kuliah atau nggak usah usaha tapi kuliahnya rada-rada. Rada-rada. Akhirnya saya milih kuliah, sempet jatuh juga sih, cuman akhirnya bulan ke-6 bukan ke-8 kita ternyata masih survive, ya di situ kita titik baliknya di 6 bulan 8 bulan. Ya bener, awal usaha pasti 6 bulan 8 bulan tuh hancur parah. Tuh, awal usaha 8 bulan pertama pasti sakit. Hancur, Pasti bukan sakit. sakit lagi, hancur cur. Hancur sehancur-hancurnya. Nah itu modal minus nggak waktu itu? Wah minus.
Minus ya? Cuman kan karena saya nggak punya jalan keluar. Kalau saya gagal, saya minta maafnya malu ke bapak. Oke. Entar nangis-nangis lah, sujud-sujud. Gue bilang, Bapak top up modal juga? Enggak. Enggak ya? Itu yang parah. Saat itu punya uang, maksudnya keluarga saya kan juga nggak punya uang banget lah. Oke lah, cukup lah. Iya. Cuman bapak tuh pelit. Oke. Nah makanya saya di situ dendam banget. Pingin mandiri kali? Pengen mandiri lah, karena kebutuhan saya dipenuhi tapi keinginannya tidak. Oke. Sedangkan di Presiden University tuh mahasiswanya ya keinginannya oke-oke lah taraf hidupnya, makanya saya Coba iri kalau gitu. waktu itu lu dipenuhin, lu nggak jadi hari ini bro? Nggak ada Mungkin fighting spiritnya? Bener, mungkin gue kayak nyepelein uang Iya, lah. Jadi itu yang terjadi. Dan gue juga kurang lebih sama sama lu. Waktu itu mau belajar piano. Ya. Dia cuma modalin. Waktu tahun 2000 gue les piano. Lu lahir tahun berapa? 96. 96 ya? 96. Berarti lu 4 tahun itu gue udah mulai belajar piano. Dan bokap gue bilang, ya lu kalau mau belajar piano ini gue modalin 2 juta. Ntar lu balikin gue, tapi selebihnya lu harus ngajar piano buat ngebiayain biaya piano sendiri. Akhirnya gue ngamen, keliling hotel di Surabaya main, sama kan? Iya. Tapi akhirnya kita yang terdesak ini ya jadi kayak begini. Iya, bener. Gitu. Kepepet parah soalnya. Kepepet ya, the power of kepepet, akhirnya kita berjuang dan lu akhirnya bisa manage. Waktu awal take 20%, lu udah ngitung nggak sih kira-kira setahun lu bisa untung berapa berani-berani ngambil 20%? Itu kan tetap. Itu kan tetap, cuman kita udah kayaknya sih bisa sih. Bukan bisa, kayaknya sih bisa. Dan waktu itu nggak ada saingan ya? Nah itu. Dulu belum ada yang namanya tempat stiker kok, nyewa ruko. Terus punya mesin sendiri, tapi jualnya stiker doang, kan bodoh banget nih orang. Iya. Udah ruko, buat masang stiker motor doang, tapi mesinnya buat itu doang. Itu berani banget loh. Itu berani banget, karena terlalu segmented. Niche market. Ya? Niche parah. Kok bisa awalnya berani dari situ? Karena saya percaya, believe aja. Karena jadi saya mikirnya gini, selama di situ ada demand dan di situ tidak ada yang supply dan lebih parahnya tidak ada kompetitor, itu udah duit semua lah intinya. Ya, kompetitor nggak ada waktu itu? Saat itu ada, cuman yang nggak oke lah. Maksudnya kelasnya beda nggak ya? ada yang berani, nggak ada yang ngambil di titik kelas tersebut. Dari kualitas bahan beda? Beda, kita bedain semua. Dari mesin aja kita udah nggak subcon. Amazing. Siapa yang pernah pasang stiker di Redekal silakan komen di bawah. Berapa profitnya? Profitnya, Berapa persen profitnya sekarang bisnis stiker ini? range-nya 40-60%. Itu gede banget, gila. Rate-nya kira-kira ya. Omset sebulan sekarang udah berapa? Hampir 150-200 lah. Kapan kira-kira proyeksi bisa 1 M sebulan? Cabang kira-kira, kalau waduh, belum tahu ya. Tapi mungkin dong kesana dengan kebutuhan. Kalau mungkin sekarang. sama yang lain-lain, sama usaha yang lain mungkin bisa. Usaha lain yang apa nih Kita maksudnya? lagi ngambil satu perusahaan custom motor. Jadi kita mau ngebuat motor tapi base-nya di website. Jadi kan orang buat custom motor kan punya masalah dong. Kayak desain stiker nih. Dulu kata stiker tuh bermasalah, saya pilih kayak gini, cuman nggak di preview. Nah sekarang kan kita pengen buat motor custom nih. Skuter custom nih. Tapi biasanya kalau orang datang ke toko, dia nggak dikasih preview. Kalau dikasih preview pun lama. Nah kita siapin medianya berupa website. Oke. Website dan aplikasi. Dan kita siapin bank datanya juga. Jadi sampai ada baut, kayak spakbor, kayak stang, pelek, warna, perangkat, ada warnanya. Gila. Itu udah Dia stay bisa di pasang-pasang website. sendiri gitu? Bener, ya. Jadi kita uang keuntungan kita buat yang lain dulu. Gitu. Keren dong, berarti orang bisa custom. Sekarang gue lagi custom motor soalnya. Mungkin bulan Januari jadi netizen, ntar gue kasih lihat. Iya, Jadi iya, motor gue nanti akan munculnya itu kayak MotoGP. Wah, tapi ya dia nggak bisa itu. Dia bisa sih pakai komputer, cuma gambarnya belum kayak 3D Iya, gitu. kita kan. maunya tuh real time kayak orang main game motor, game modif mobil. Iya, benar. Nah, tapi kan lu modif di sini lu bisa beli. Ya. Kita siapin paymentnya, cicilannya, mau negonya, mau cash, mau apa. Nah itu estimasi bisa kalau itu jalan 2 tahun lagi, itu revenue lu bisa berapa kira-kira? Kita jadi bulan ini malah. Oh bulan ini? Bulan ini. Oke. Kita udah lama, cuman kita nggak mau speak up karena kan banyak takutnya ada kompetitor denger ide kita. Ya, Cuma ya. karena ini udah jadi ya udahlah, nggak apa. Setahun kira-kira you punya forecast income revenue top line-nya berapa tuh kalau kayak gitu? Sekarang Ya, kalau dengan yang itu jadi ya. 10 digit mah ada lah ya. 10 Mudah-mudahan digit? sih ada, 10 digit lah. Jadi itu Insya bisa Allah, puji Tuhan sih ngedongkrak ada. you punya the whole ya. Harusnya bisa. Berapa karena, persen diambil dari bisnis yang ini, yang modifikasi kayak gini? Dari total modalnya? revenue? Enggak, total revenue. Berapa persen yang diambil dari bisnis custom ini? Berapa ya? Total keuntungan ya? Maksud gua share revenue ya. Misalnya sekarang kan 100% lo dari stiker. Nanti pada saat ini muncul, mungkin kan di sini 60%, stikernya jadi 40. Nah, mungkin bisa sama. sama ya. Iya. Berarti demand-nya banyak dong. Banyak. Lu research di market gitu. Research. Dan belum ada yang mau melakukan itu loh. Dari dulu orang tuh udah tahu ini ribet, ini susah, makanya dia tuh nggak mau Oke, ngelakuin. kalau lu malah nantang.
Gue malah mau karena kan nggak ada yang lakuin. Kita juga sama. Gue pertama kali ngenalin bahwa saham tuh bisa dianalisa pakai planet kan, gue udah nggak orang gila. Oh, itu aneh sih. Iya kan, aneh kan? Itu aneh sih. Tapi ya memang di Indonesia mesti gitu, lo mesti jadi trendsetter kalau lo mau jadi nomor 1. Kalau nggak susah. Susah ya? Ikut doang bisa. Follower nggak bisa gede. Cuman kurang lah. Oke. Seberapa pengaruh sekarang jumlah penjualan motor di Indonesia dengan penjualan stiker lu? Inline nggak? Sometimes ya. Tapi kan sekarang juga lagi drop. Tapi kita Motor bekas? ngaruh juga. Kan lebih enak motor bekas kan, akhirnya mereka pengen mempercantik toh. Justru iya, orang yang beli motor bekas justru lebih pengen gaya sih. Nah, bener, penting tuh. penting kan? Jadi pangsa pasar bekas ini yang akan berpengaruh kan. Lumayan berpengaruh. Waktu Covid kemarin kena nggak? Bulan-bulan Maret, April, Kalau Mei. kita di media ngomong harus kena. Harus kena, padahal nggak. Nggak boleh, karena kan kita harus nggak boleh lah bahagia di atas penderitaan orang gitu loh. Tapi kalau kita sekarang topiknya adalah pure kalau ngomongin topiknya bisnis, pure bisnis ya gue beli Porsche masih bisa beli Rolex. masih bisa ya? Masih bisa. Berarti ini adalah Cuman kita ngurangin aja nggak mau di show. di show. apa. Padahal bisnis stiker tuh kan tersier. Bener, nggak penting. Tapi ya, tetap kesannya. rame. Ada aja yang Ini mau. nunjukin bahwa Indonesia sebenarnya kuat banget. Pasarnya sih oke, masih oke Iya sampai kan? sekarang masih oke banget. Artinya tahan badai dan tidak gampang jatuh. Gampang Negara kita ini kan Marketnya kuat, oke banget. banyak orang kaya gitu ya. Banyak sebenarnya banyak banget. Nice. Pesan-pesan lu buat anak-anak muda yang bisa sekarang mereka mau usaha. Usaha apa sih kira-kira 2021 kalau mereka mungkin bangkrut nih kemarin, ya kan? Terus sekarang baru mulai merintis, lu sebagai orang yang merintis tidak dibantu orang tua, semuanya kepintaran, meriset tentunya Terus modalnya Tuhan, kecil. Ya. Modal kecil, sampai akhirnya sekarang bisa kurang lebih setahun 3-4 M nih ceritanya. Ya, gampang banget sih. Apa saran buat mereka-mereka? Cari barang di Google Trend. Google Trend? Ya, cari barang di Google Trend, cari suppliernya, terus cek harga, beres. Udah main keyword aja di Tokped Shopee, sementara itu aja. Gila. Udah gitu aja dulu. Minimal kan sehari bisa cuannya 100.000, 200.000. Lama-lama modal kumpul baru ntar buat expand apalah, buat main saham juga bisa kan? Bisa. 10 juta, 15 juta udah mulai kerasa tuh cuannya main saham. Iya. Cuma kan sekarang saya mau mendidik mereka untuk juga punya usaha. Karena banyak orang yang salah bahwa tinggalin usahanya, masuk ke pasar modal, hancur. Salah. Justru kan di pasar modal ini kita cari buat nambahin duit buat bisnis utama. Itu loh konsepnya. Bener. Jadi Google Trend ya, itu ngaruh ya? Yang paling simpel sekarang adalah cari di Google Trend barang apa sih yang sekarang lagi dicari. Jadi lu nyaranin mereka produksi atau nyaranin mereka apa nih? Reseller aja. Reseller? Reseller aja, cuanin dikit 5.000, 10.000. Coba kalau beli 10 orang, 20 orang kan lumayan. Oke. Paling simpel sih itu dulu daripada usaha yang nggak jelas, investasi lah atau apa, sementara asah diri dulu sih. Jangan greedy tadi, jangan kepancing orang yang bilang bisnis ini bisa untung ribuan %. Nggak ada itu, nggak ada. Itu bener-bener nggak ada lah. Capek nggak sih jadi pengusaha? 2 tahun sih parah. 2 tahun parah. Cuman kalau lama-lama udah ketemu alurnya, udah ada SOP-nya dan sistem penangkalnya sih. Karyawan berapa orang? Hampir 40-50 sekarang. 40-50? 40, kalau tambah kantor yang baru 40-an. Wow. Cuman yang kantor baru ini kita belum bisa show karena ini PT kan. Kita pengen bubarin dulu PT-nya. Gila. Sekarang semuanya sendiri, nggak ada partner? Alhamdulillah sendiri. Partner ada, cuman kalau secara financial, alhamdulillah masih bisa sendiri. Ada rencana franchise, buka cabang di mana-mana, ada partner? Banyak banget sih, tawaran jujur banyak banget, cuman kita ada limitnya. Mungkin beberapa tahun, setahun ini mungkin kita nyampe limit, baru kita mungkin mau lepas lah. Dan menurut lu bisnis lu bisa tahan berapa tahun ke depan? Visi jauhnya? Kayaknya 15 sampai 20 tahun masih bisa, asalkan tidak ada inovasi baru di stiker. Oke. Dan lu ada rencana ke Vietnam, Kamboja, Thailand yang banyak motor? Sementara sih belum, karena kita kejar ekspor aja. Ekspor? Iya, karena kan websitenya sekarang udah pakai payment gateway, udah ada AI-nya. Jadi kalau misalnya ada orang di Kamboja atau Vietnam yang mau ke bisnis ini, bisa dong langsung? Masih bisa. Jadi lu nggak pingin buka pabrik di situ? Ada plan nggak? Masih jauh sekali. Masih jauh, tapi at least itu bisa jadi ide. Tapi kan? masih bisa jadi ide. Lu bikin di sana kan? Bener Karena banget. kan kurang lebih demografinya juga mirip-mirip. Bener, Vietnam sama Thailand sih paling parah sih motornya. Motornya banyak banget. Gila banget bener. Justru modifikasi kita arahnya kadang ke sana. Motivarit hari ini kita benar-benar belajar memotivasi Anda menjadi kaya dengan benar, bukan kaya dari curi uang orang, jadi fake guru dan seterusnya. Modal kecil bisa jadi besar, jangan greedy, ambil yang kecil-kecil dulu, menjadi reseller, menjadi business partner, dikumpulin pelan-pelan, jangan hidup head on, sampai pada akhirnya Anda bisa memenuhi kebutuhan. Ray Dekal, thank you very much bro. Ya, thank you Pak Gema. Sukses selalu. Thank you semuanya. Ya, semoga bisnisnya makin lancar. Silakan hubungin Ray Dekal untuk modifikasi motor dan mobilmu, karena saya juga dibantu sama beliau, pastinya happy. Sampai ketemu di Motivarit berikutnya.